Kali ini saya akan membahas mengenai jiwa yang ada di dalam diri manusia. Itu jumlahnya itu ada 9 jiwa. Yang pertama yaitu jiwa amarah. Jiwa amarah ini yaitu jiwa yang mengendalikan nafas manusia. Jadi jiwa amarah ini bukan jiwa karena hawa nafsu marah, itu bukan, tetapi jiwa yang mengendalikan nafas manusia. Jiwa amarah ini adalah, ya mungkin pernah mendengar istilah prana atau pramana, atau yang berhubungan dengan daya hidup manusia. Prana ini diibaratkan itu arus listrik, sedangkan jiwa amarah ini diibaratkan kawat. Jadi manusia jika jiwa amarahnya ini berhenti, maka manusia itu akan meninggal karena nafasnya juga berhenti. Terus yang kedua yaitu jiwa lawamah. Jiwa ini berada di dalam diri manusia. Itu lebih halus lagi dari jiwa amarah. Jiwa lawamah ini berada di alam elektrik, berada di alam eteretik. Jadi jiwa lawamah ini bisa keluar masuk di dalam diri manusia, tapi biasanya mungkin pada saat tertidur. Misalkan jiwa lawamah ini kan kayak manusia tidur kan biasanya mimpi. Nah, mimpi ini sebenarnya contoh kayak mimpi berjalan ke daerah mana, itu sebenarnya kan yang berjalan itu sebenarnya kan jiwa lawamahnya. Ya seperti orang mimpi, kayak waktu bangun itu pernah ingat kayak pernah ke sana, itu sebenarnya kan jiwa lawamahnya ini kan yang berjalan, cuman tanpa kita sadari. Makanya kalau orang yang bisa menyatu dengan jiwanya, dia kan bisa mengendalikan secara manusia nyatanya, kan bisa mengendalikan jiwanya itu. Makanya aku pernah membahas kelebihan-kelebihan orang yang bisa menyatu dengan jiwanya, yaitu kan jiwanya itu bisa dikendalikan. Terus lagi jiwa lawamah ini ketika manusia sudah mati, jiwa ini harus sempurna. Makanya kan ada yang mungkin pernah dengar, mungkin kayak apa itu, ada yang bilang atau hantu orang mati lah, hantu, atau ada yang datang nanti dia 7 hari akan datang ke rumah. Itu sebenarnya kan yang datang itu sebenarnya kan jiwanya. Nah, itu jiwanya itu kan belum sempurna, makanya dia masih bisa berjalan. Makanya kalau orang meninggal itu kan harusnya jiwanya itu sempurna. Makanya kalau sempurna ya seluruh jiwanya yang ada di alam kubur,
nggak kayak ada yang bilang mati penasaran kayak gitu. Jiwa ini, jiwa lawama ini kan misalkan bisa belum sempurna dengan gini. Waktu manusia tuh hidup, dia mempunyai keinginan. Nah, keinginan ini belum tercapai. Mungkin entah apa yang mau disampaikan atau apa, atau hutang. Itu jiwa orang mati yang itu kan masih belum sempurna jiwanya. Nah, jiwa lawamanya ini ya masih pengen menyampaikan apa itu, mungkin wasiat, apa yang belum tersampaikan ya pengen disampaikan gitu. Makanya orang yang sudah meninggal itu paling enggak misalnya kayak punya hutang, makanya kan ada yang punya hutang itu kan suruh diikhlaskan. Itu kan pengaruhnya di jiwa lawama ini. Kalau ada beban, maka jiwa ini kan belum sempurna. Makanya jiwa ini ketika orang sudah meninggal tuh ya harus disempurnakan, entah itu dari mungkin kalau emang keinginan yang belum tercapai kan sulit dipahami, tapi kalau hutang itu mungkin masih bisa orang mengikhlaskan hutangnya. Itu kan untuk menunjang ini agar sempurna, agar jiwa ini sempurna. Terus yang selanjutnya yaitu jiwa mulhamah. Jiwa mulhamah ini jiwa yang lebih halus lagi dari jiwa lawamah. Jiwa ini ya bisa ya mungkin dari segi manusia ini untuk sensor metafisik. Jadi mungkin ada petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Itu jiwa mulhamah ini kan adanya kan di alam gaib yang nggak kelihatan. Makanya lebih halus lagi dari jiwa lawamah. Jiwa lawamah sama mulhamah ini itu bisa keluar dari tubuh manusia. Jika jiwa mulhamah ini dan jiwa lawamah ini keluar bersamaan, makanya kayak orang mimpi, biasanya orang mimpi itu kan ada, biasanya orang tidur itu mimpi kan kejadiannya kan kadang berbeda. Nanti mimpinya begini, yang habis itu mimpinya begini. Itu kan dua jiwa ini kan mungkin berjalannya itu berbeda, mungkin berbeda tujuan atau berbeda arah. Makanya kalau orang mimpi waktu tidur bisa mimpi dua kejadian, ini kan dua jiwa ini kan ya berjalan bersamaan, cuman beda arah. Ya seperti manusia waktu mimpi itu kadang bisa kejadian ke masa lalu, bisa ingat masa lalu. Ini sebenarnya yang berjalan itu jiwa mulhamahnya. Jadi jiwa mulhamah ini memiliki yang spiritual, itu kan dari jiwa ini, diawali dari jiwa mulhamah ini. Terus kayak manusia kan kadang bisa mempertimbangkan ini baik atau buruk. Itu yang berjalan adalah jiwa mulhamahnya. Kadang pikiran itu kan di hati pengen ini, tapi kadang pikiran oh ini dipikir lagi harus ini kan sebenarnya yang berjalan kan jiwa mulhamahnya.
Terus selanjutnya itu jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah ini jiwa yang berada di alam gaib. Jadi jiwa ini misalkan kayak orang bermeditasi lah, pikiran kan masih jalan. Cuman kita bisa perasaan kita bisa melihat ke tempat lain. Itu sebenarnya yang berjalan itu jiwa mutmainahnya. Jiwa ini bisa menembus langit dan bisa mencari. Jiwa mutmainah ini adalah jiwa yang bisa mencari kebenaran tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Jadi jiwa ini bisa kembali ke masa lalu atau masa depan. Makanya kayak ramalan itu, ramalan masa depan. Contoh lah kayak ramalan Jayabaya. Itu sebenarnya kan yang berjalan kan jiwa mutmainahnya. Dapat misalkan ada gambaran begini, makanya kan di ramalan Jayabaya itu kan kadang ada yang kejadian, kalau dikaitkan itu kan kadang nggak urut antara nomor ini kan kadang yang sudah terjadi itu di bawah, ada yang di atas. Karena kan kadang petunjuknya itu kan memang nggak mesti berurut. Kejadiannya juga kan kadang nggak sesuai petunjuknya. Kadang ini dulu, nanti ternyata waktu kejadian bukan. Cuman ya emang bener kejadian semua, cuman waktunya yang berbeda. Makanya kalau ya itulah 4 jiwa, saya membahas hanya 4 jiwa. Sebenarnya ada 9 jiwa. Cuman saya cuma membahas 4 jiwa. Makanya orang yang bisa menyatu dengan jiwanya, maka dia bisa mengendalikan semua jiwanya. Makanya kan kayak ya mungkin video-video yang pernah saya bahas mengenai jiwa itu kan ada ya kelebihan-kelebihannya, yaitu makanya kan orang bisa menyatu dengan jiwanya, maka dia akan memiliki memang kelebihan. Makanya kan udah bisa menyatu dengan alam, dunia nyata dan dunia tidak nyata. Ya mungkin video kali ini saya membahas tentang jiwa, mungkin lain kali akan meneruskan dengan jiwa yang lainnya, yaitu ada jiwa Mardia, ada jiwa Kamila, dan lainnya lah. Mungkin kalau ada waktu membahas jiwa, mungkin tak bahas lagi. Terima kasih.